segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Ampunkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan beraja sepanjang segala masa. Dosa dunia, kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, tugasku dalam suka, dalam suka, terang-terangmu terjaga. Aku dipanggil Tuhanku, aku dipilih Tuhanku, membawakan gembira bagi orang miskin Bapa. Para rekan imam, terima kasih Monsinyur sudah memimpin perayaan Ekaristi. Kita doa makan di sini dan nanti secara teratur sarapan. Mari kita berdoa sesi liturgi langsung saja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sarapan selesai bisa. Sebelum kau makan kan? Kau makan kan? Mendengarkan, berdialog, memutuskan di bawah bimbingan Roh Kudus, dan kemudian menghidupi itu semua. Sinodalitas adalah prinsip yang menggarisbawahi persekutuan, partisipasi, dan peran gereja. Sinode kali ini diadakan secara berbeda. Sinode ini kan sebenarnya sinode para uskup. Biasanya uskup-uskup berkumpul membicarakan tema tertentu dan diundang program. Di mana persis perbedaannya dengan yang sebelumnya? Bukan hanya para uskup yang bersidang. Ada namanya sinode para uskup. Paus Fransiskus memanggil seluruh gereja untuk bersinode, berjalan bersama, mulai dari tingkat gereja lokal, gereja paroki, keuskupan, regional, kontinental, dan mondial. Maka dibutuhkan waktu yang cukup panjang, karena itu sudah dibuka tahun 2021. Meski pertemuan para uskup di Vatikan akan berlangsung sampai ini nanti Oktober 2024 ini ya. Museum betul. Coba cari dulu satu umat orang Batak dari Medan yang bisa bertugas sebagai dua umat nanti tanggal
Gelar Ekaristi bersama Paus tanggal 5 September. Dan mengangkat turut dan nanti dia berpakaian turut tradisional. Kemudian saya pikir siapalah yang paling rajin bisa informasi. Saya sering bisa yang buruk. Bapak menurut saudara itu. Dan kemudian perhatiannya juga terhadap gereja rumah. Ini kenyataan di keuskupan ini. Saya tidak tahu di keuskupan yang lain, tapi di sini kurangnya pengetahuan iman akan membuat orang terasa dari iman sehingga tidak bisa menghayati tentang dalam kebersamaan dan seluruh gereja. Pengetahuan dan kompetensi pengurus gereja juga kurang mumpuni. Umumnya pengurus gereja kita adalah mereka yang punya waktu terbuka tersedia. Banyak itu tokoh-tokoh yang pintar. Saya bandingkan misalnya dengan stasi tempat saya. Ada itu tokoh-tokoh. Kalau saudara-saudara pernah melewati kampung di mana saya lahir, lihat kiri kanan itu semua gudang, eksportir banyak di sana. Entah mengirim barang itu ke Batam, entah ke Jakarta, ke Bandung, itu banyak. Di kampung saya kalau dihitung mungkin ada 20 itu gudang untuk itu mempacking sayur mayur, kol, kentang, jeruk, itu ada. Banyak orang-orang pintar, bisnismen di sana banyak. Bisa bandingkan dengan kampung Simmanul ini, berapa di situ gudang? Boni. Boni, yang mana belum selesai banyak. Hampir tidak ada kan? Semua. Nah, tapi pengurus gereja di sana yang itu saja karena mereka yang tersedia dan mau. Yang tadi itu sibuk dengan urusan pendapat antara imam yang membingungkan umat. Jadi saya tangkap ini perbedaan pendapat antara imam. Dan kali di satu prodi ini ada imam A, imam B yang tidak sependapat dirasakan oleh umat dalam rapat-rapat. Oke. Maka sebelum rapat Dewan Pastoral, saudara-saudara bicarakan dulu dengan rapat dan tokat. Tokat artinya masak. Pantang gitu. Pantang saling mendukung. Untuk bisa saling mendukung, komunikasi. Fokus dengan komunikasikan. Selain itu, hidup bersama uskup, imam, PHB dan awak pembinaan masih terdapat rapat Dewan Pastoral di mana kita sungguh mendengar permasalahan. Kalau ada yang menegangkan, duduk dulu tenang. Mari kita akan beberapa tulis mengatakan kepada kita mulai sudah selesai. Kita perlu mempersiapkan bahan-bahan rapat kita. Persiapkan bahan rapat. Dalam persiapan ini dalam liturgi. Maka perlulah liturgi dipraktekkan secara sepaham dan sama serta menjauhi kreativitas yang tidak tepat yang dapat membuat umat bingung. Uskup dan pimpin tata pedana pastinya disusun oleh komisi liturgi. Kalau tidak cocok dengan itu akan diperbaiki. Di Hayam Muruk pernah saya diminta oleh keluarga yang punya trepel okdo memberkati anaknya. Dan kepada mereka sudah diberikan teks yang dari komisi liturgi. Mereka itu yang diikuti. Saya katakan kepada pastor dan suster di sana, saya ikut dan taat kepada komisi liturgi. Kalau begini katanya, ikut saya ikut. Jadi uskup prinsip persekutuan
pendampingan, dan dukungan. Penggerak partisipasi aktif yang mengadakan perjumpaan, pertemuan, dan dialog yang memberdayakan awam. Kemudian pembina dan pembimbing keluarga, karena di keluarga lah pertama-tama ditanamkan, dipraktekkan, dihidupi di keluarga Katolik, karena itu adalah gereja. Keluarga adalah gereja kecil kan. Di sanalah sinodalitas mulai dihidupi. Perlu mendukung kehidupan keluarga, mendidik anak. Kemudian pendidikan iman dan moral. Imam diocesan harus berperan sebagai pendidik yang mengajarkan iman dan moral kepada umat. Mengadakan katekesi saudara. Lewat sermon kita berkatekesi. Siapkan katekesi yang menarik. Itu kita meningkatkan kualitas roh. Pelayan dan pembawa kasih Kristus kepada orang sakit, lansia. Mencari cara-cara kreatif mengatasi masalah finansial umat. Kemudian promotor keberlanjutan dan tanggung jawab ekologi. Mengajak umat peduli lingkungan, program ekologi paroki. Kemudian maunya juga rumah kita, pastoran kita terjadi praktek sinodalitas. Berjumpa satu sama lain, mendengarkanlah satu sama lain di komunitas. Jangan satu makan jam 7, satu makan jam 8 supaya tidak. Banyak bidang, mulai komisi, tapi kemudian juga menangani paroki, pesat dan sangat mengagumkan. Tetapi dia mengatakan, dia memberi catatan ini, jika perkembangan ini tidak dibarengi dengan pengenalan sejarah dan spiritualitasnya, akan amat mengkhawatirkan. Jadi imam diocesan yang tidak tahu sejarah konteks ya, mengapa dia ada, mengapa kemudian juga berkembang, itu kalau tidak tahu sejarahnya dan juga tidak tahu spiritualitasnya, itu akan mengkhawatirkan sekali, karena dia mungkin menjadi social workers, seorang pekerja sosial yang tidak punya garak di dalam hati kan, tidak punya bara yang bisa membuat dia bisa memompa semangatnya. Gara itulah spiritualitas. Maka kalau misalnya bekerja lagi dan lagi, tetapi tidak ada kebatinan spiritualitas yang mencukupi, itu sangat bahaya. Dia menjadi pekerja sosial yang pada saatnya akan mengalami kekeringan dan krisis. Ya. Sedangkan kalau misalnya sejarah tidak itu menjadi satu-satunya penanggung jawab periksa pastoral. Di situ dia kemudian punya otoritas. Ya, itu penting untuk kita tahun 1961. Maka dari itu kerjasama dengan tarekat diatur oleh uskup melalui konvensius kita. Di Jakarta itu kami mengadakan 2 OGF, program OGF tiap tahun. Tapi di Jakarta kan dimungkinkan karena jaraknya kan ya banyak. Program itu selalu saja bentuknya 2. Yang pertama itu bulan November biasanya sebelum Desember, karena Desember sudah mulai masuk Advent. Itu bentuknya itu adalah perluasan perspektif keuskupan. Karena apa? Karena Keuskupan Agung Jakarta adalah medan kami. Maka perspektif keuskupan itu perlu kami pahami juga, kami pelajari bersama. Itu bulan November, sorry. Wah, bulan hapus kan. Bangun mas ya. Kalau nggak salah kita kan tahun 83 di seminari kan. 83-84. Lalu kemudian kita lihat tahun 80 kan mulai berkembang kan. Sampai ke sini kan statistiknya kan mulai tahun 80 begini kan. Tadinya kan nggak ada sama sekali, lalu sekarang 80 naik. Maka imam diocesan tahun 80-an semakin lama semakin naik. Ya. Itu latar belakang yang tadi. Ya. Lalu akhirnya imam diocesan apa yang kita refleksikan inilah mungkin.
Pengembangan kuantitas dan kualitas menurut saya dari Imam Yesusan tergantung dari 3 hal. Pertama, keuskupan perlu punya kebijakan yang mendukung Imam Yesusan. 1. Yang kedua, tanggung jawab komitmen tarekat harus ditagih. Bahwa mereka sebenarnya harkat dari tarekat itu adalah dia kalau merasa bangga kalau mengembangkan Imam Yesusan gitu kan. Karena dia memang panggilannya untuk bermisi dunia, lalu bermisi lokal, silakan diberikan pada Imam Yesusan. Itu tidak sepenuhnya ya. Tapi ini tanggung jawab dari tarekat, itu komitmen eklesiologisnya dituntut. Sebenarnya demi untuk kehormatan dirinya juga, demi martabatnya. Dan yang terakhir paling penting, Imam Yesusan sendiri paling bertanggung jawab. Maka dia sendiri harus mengolah hidupnya begitu rupa sehingga dia memberi kesaksian yang meyakinkan sehingga setiap orang tertarik menjadi Imam Yesusan. Selamat tinggal, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Simon Petrus dari Cahyadi sudah memberikan kepada kita bukan hanya inspirasi dan para romo formator ketika itu kami tidak dipanggil frater, tapi kami dipanggil romo mudo, sehingga sambil memperkenalkan soal penyebutan juga. Dan sebagai para frater yang berjubah putih ketika itu memang merupakan tanda keheranan juga di antara umat, baik itu yang Katolik maupun yang non Katolik, karena yang mereka tahu sebelumnya itu berjubah coklat atau kehitaman gelap dari Dr. Agusi. Maka tidak mengherankan ketika awal-awal kami berada di Parapat dulu ada peristiwa di mana orang tua uskup Situmorang di Palipi meninggal dan kami melayat ke sana. Dari bus kami turun semua pakai jubah putih. Seorang ibu berkomentar, ada HP suster bawa. Oh, rupanya ada, ternyata suster itu pun laki-laki. Karena yang dikenal oleh umat jubah putih itu adalah suster. Dan kami waktu itu pakai jubah putih, jadi dikira kami, oh ada juga suster laki-laki. Nah, kaitan dengan penilaian-penilaian tadi bahwa sebutan projo itu kadang-kadang dipresetkan dalam bahasa Batak itu ada projo, peras dulu katanya. Itu di poro itu artinya diperasa kalau dalam bahasa Batak itu kan ada gambaran, karena Imam Yusuf itu boleh kaya dan sebagainya. Itu kadang-kadang kami ada ejekan-ejekan seperti itu dulu ya, dulu. Sekarang puji Tuhan ya, keberadaan kami di tengah-tengah umat diterima dengan sangat baik dan sesuai dengan apa yang kami jalankan bersama dalam sinodalitas ini kan, para imam diosesan yang Keuskupan Medan ini. Kami ada pertemuan rutin 2 bulan sekali untuk menyemangati, ada juga ongoing formation yang diselenggarakan oleh baik Keuskupan sendiri untuk tingkat kami imam dosen melalui retret dengan pertemuan seperti ini, dan juga dengan pertemuan di tingkat regional di Sumatera ini, itu pun juga mendukung kami untuk semakin bersemangat. Dan pada dasarnya kami merasa sudah sangat diterima di tengah umat. Itu boleh kami sampaikan kepada. Terima kasih. Terima kasih. Cahyadi seorang ahli filsafat yang kemudian juga menulis sejarah, dan itu juga yang membuat kita semua ada rasa bangga untuk berbuat sesuatu untuk keuskupan kita. Sebagaimana sampaikan Bapak Uskup tadi, harapan-harapan untuk kita semua dan dalam kesatuan dan Bapak Uskup kita membangun karya-karya pastoral di Keuskupan Lampung. Maka sekali lagi kita tutup tangan untuk kepada Profesor Cahyadi, dan nanti kembali ke Jakarta, kirim salam untuk teman-teman Unio Jakarta. Demikian kegiatan kita, acara kita pada siang hari ini kami kembalikan kepada panitia. 3 hal yang mau kita suruh amati. Yang pertama itu kita melihat dalam konteks lebih sempit. Kalau selama ini kita sudah membuatnya dan melaksanakannya dalam konteks universal keuskupan dalam komunitas pastor. Demikian pahamnya para pastor. Terima kasih, saya kembalikan.
Ya, jadi ada 7 kelompok. Kalau kita lihat WA pembagian grup itu, nama pertama langsung saja kita daulat sebagai koordinator kelompok ya. Pertama koordinator kelompok, dan dia lah mengangkat siapa nanti juru bicara kelompok untuk malam nanti. Itu aja, sama-sama orang hebat ya ini kan. Siap itu semua. Oke. Baik ya.